hari ini aku mau bersih-bersih. Tonton videoku dari awal sampai akhir ya, dan semoga kalian termotivasi. Nah, jadi hari ini itu seperti biasa, aku mau ngebersihin bagian ruang tengah, bagian dapur, bagian luar. Nah, ini sebelum aku lanjut ke bagian dalam, aku akan bersihkan dulu di bagian luar. Nah, selanjutnya aku mau buang sampah dulu karena sampahku yang di dapur dan di ruang tengah itu sudah penuh. Nah, kalau udah kita pasang lagi plastik yang baru. Hari ini aku mau nyikat bagian tempat air yang ada di teras belakang ini. Nah, terlebihnya aku tuh pakai sunlight ya teman-teman, karena setahu aku kalau pakai rinso itu dia busanya tuh kayak kurang banyak. Sebenarnya ada sih, cuman kayak kurang gitu. Jadi aku memutuskan pakai sabun sunlight seperti ini. Dan ini tuh ada beberapa lumut yang nggak bisa hilang, dia bisa sedikit-sedikit hilang. Cuman kayaknya ini tuh harus pakai prostek dulu teman-teman ya, biar dia itu bisa ngebersihin sedikit, soalnya itu ada bagian semennya yang udah pecah gitu, dan kalau aku sikat gitu dia jadi terbuka gitu teman-teman ya. Jadi ada sedikit kayak lumut-lumutnya yang gak aku bersihkan, itu tuh karena dia itu semennya udah rusak dan udah pecah gitu, jadi gak aku bersihkan teman-teman, daripada nanti dia makin rusak. Sebenarnya dia udah terbelah gitu ya, udah kepotong gitu, cuman masih bisa dipasang lagi teman-teman, kayak gitu ya. Memang ini kan dulu awalnya nggak kayak gini ya teman-teman modelnya, cuman udah dirubah. Awalnya tuh dia ada tempat duduknya, cuman sekarang itu udah dirubah jadi seperti inilah teman-teman ya. Nah, sekarang aku lanjut nyapu. Ini aku sapu karena banyak banget debunya, karena di sini tuh tempat honda-honda teman-teman, jadi pastinya dari ban itu pasti banyak pasir-pasir ya. Oke, hari ini aku mau bersihkan dapur dulu, baru nanti ke ruang tengah. Nah, jadi di sini aku mau ngebersihin bagian dindingnya dulu ya teman-teman, karena udah berminyak. Aku tuh pakai kain pel seperti ini, karena kalau aku pakai lap itu capek kali teman-teman. Soalnya di bagian atas nggak bisa dapat kayak gitu ya. Jadi ini aku pakai kain pel seperti ini. Ya lumayan lah teman-teman. Aku pakai sedikit sunlight untuk ngebersihin minyak-minyaknya. Kalau udah kering itu dia jadinya nggak nampak lagi teman-teman minyaknya. Kalau ada minyak kan dia kayak berair gitu ya teman-teman. Nah, oke, udah lanjut ngelapin meja-meja kompor, karena ini kompor aku kok kompor sih, aduh teman-teman. Nah, ini lanjut lagi ngelapin meja terus kompor, dan udah itu aja untuk bagian dapur. Dan nanti yang terakhir aku tinggal nyapu dan ngepel aja. Di sini aku mau bagi dulu nasi anjing aku, karena kalau dia nggak dibagi tuh dia tetap panas gitu teman-teman ya. Kalau dibagi seperti ini kan dia lebih cepat dinginnya, tapi kalau nggak dibagi gitu dia jadi tetap panas di dalam satu tempat. Oke, udah selesai. Ini aku bagi-bagi ikannya. Kalau udah semuanya dibagi-bagi, selanjutnya di sini aku mau beralih ke bagian ruang tengah. Ini aku keluarkan dulu sepedanya. Ini lumayan agak gelap teman-teman, karena dia itu melawan pantulan cahaya dari luar, makanya dia gelap selalu. Padahal aku udah pakai lampu, ini udah ada bantuan lampu, cuman memang terkadang suka gelap karena ada pantulan cahaya matahari dari luar. Dan aku kan kalau ini bikin konten kan pakai flash ya, pakai cahaya gitu. Nah, jadi makanya dia kayak melawan gitu. Soalnya kalau nggak pakai cahaya dia makin gelap teman-teman. Oke, semuanya sudah beres. Sekarang lanjut aku mau bersihkan bagian meja makan. Ini aku tinggal ngelap-ngelap aja dan aku letakkan teko. Oke, lanjut nyapu. Nah, hari ini aku ngepel. Kemarin kan aku nggak ngepel karena seperti biasa jeda 1 hari, cuman hari ini tuh waktunya aku ngepel, karena
kemarin kan nggak ngepel ya, jadi hari ini aku ngepel seperti itu aja. Oke, aku sapu-sapu semuanya. Untuk bagian dekat kamar mandi juga nanti aku mau bersihkan juga. Nah, kalau udah semuanya disapu-sapu, dari bawah meja makan juga aku sapuin biar kayak bersih aja ya kan. Kalau nggak disapu dalam satu arah gitu kayaknya kayak kurang gitu loh teman-teman, dan kita suka lupa gitu. Nah, karena kan aku mau bersihkan bagian dapur, ini nanti juga aku pakai kanpelan, tapi sebelumnya aku pel ruang tengah dulu. Ini aku kasih pengharum. Terus ini kalau udah baru kita pel-pel semuanya. Aku mulai pel dari dekat kamar mandi. Ini aku pel-pel aja soalnya kayak banyak kali di sini kotor-kotoran kayak cicak gitu teman-teman. Terkadang suka jatuh dari plafon. Oke. Ini juga aku butuhkan kain pelnya, nanti juga mau aku cuci. Jadi ini tuh kain pelnya sangat memudahkan aku dalam ngebersihin kamar mandi. Jadi aku itu mau pakai untuk lap bagian keramiknya kayak gitu ya. Tapi sebelumnya ini aku cuci dulu tempat gosok gigi. Ini juga kadang suka udah kotor gitu, jadi aku bersihkan. Nah, lanjut ke bagian kaca, aku cuci juga. Ini kacanya sering banget kotor gitu karena kadang suka ketumpahan sabun dan sampo. Oke, baru aku bilas-bilas semuanya. Ini air aku dikit banget teman-teman ya, karena air aku tuh habis, sekalian juga aku ngehidupin air, makanya kebuang-buang gitu sebagian airnya di luar. Nah ya, minimal kamar mandi itu bersihkan dinding, kalau dinding, pintu, dan bagian lantainya lah teman-teman ya, karena kan kalau datang orang pastinya kotor ya. Masa kita biarkan kamar mandi kita kotor. Jangan salpok dengan bajuku udah basah, memang iya teman-teman ya, kalau bersihkan kamar mandi memang ya basah semua baju kita. Oke, udah beres aku ngelapin, dan bagian kamar mandi ini aku cuman gampang-gampang aja sih teman-teman. Aku tuh paling lama ngebersihin kamar mandi itu tuh nyikat-nyikat lantainya teman-teman, karena suka ada yang nempel-nempel kotoran dan susah dibersihkan. Nah, di situ tuh yang aku paling lama, dan mager juga sih aku nyuci-nyuci bagian lantai ini. Cuman kalau lantai ini nggak dicuci tuh dia kayak gimana ya, kotor gitu teman-teman, berkarat gitu loh bagian lantai-lantainya kuning-kuning gitu. Apalagi kan airku tuh kan kalau nggak dibuka, terlambat dibuka, auto kuning teman-teman kayak gitu ya. Nah, ini saringannya juga aku bersihkan. Ini aku pakaikan shower aja. Jadi kalau shower ini aku pakai kalau misalnya aku keramas dan bersihkan kamar mandi gitu ya. Karena kalau shower ini tuh airnya agak kecil gitu teman-teman. Makanya kalau untuk bersihkan kamar mandi itu cocok sih menurut aku. Kayak pintu itu aku bersihkan pakai shower biar nggak kemana-mana airnya kayak gitu ya teman-teman. Oke, aku semprotkan pakai pewangi dan aku tutup supaya wangi dan gak bau apek. Walaupun udah dibersihkan seperti itu, terkadang suka bau teman-teman, bekas dari sabunnya ya. Sebenarnya sabun sunlight itu wangi, cuman kenapa kalau kita selesai ngebersihinnya itu kayak bau aja, kayak suka kan teman-teman ngeciumnya. Nah, sama juga tadi di kamar mandi sebelah itu juga aku bersihkan pintunya, cuman gak aku videoin, lupa teman-teman ya. Soalnya handphoneku bentar lagi lowbat, jadi ini aku buru-buru, kalau enggak nanti mati dan videonya itu kejedah, jadi nggak seru kan, jadi kayak nggak asik aja nontonnya. Oke, udah selesai semuanya, aku sikat-sikat. Tadi juga udah aku lap pakai ini kain pel aku. Nah, ini aku bersihkan semuanya. Lihat lah guys, bajuku tuh udah basah-basah. Tapi nanti aku siap ini nggak mandi, tapi aku cuman ganti baju aja sih. Soalnya mager kali aku mandi karena hujan temen-temen ya. Jadi aku memilih untuk main handphone dulu. Nah, ini kan air aku penuh, jadi di sini aku tampungin air aja. Hari ini aku mau cuci kain pel sama tempat pelannya. Kalau aku beli ini baru aku cuci tempat pelannya, lucu banget kan? Oke deh, udah selesai semuanya. Jangan lupa tuh subscribe, like, and comment, dan jangan skip iklan ya teman-teman. Bye.